Drama ini bermula di saat April Mop di sebuah sekolah. Untuk merayakan April Mop, para siswa bertukar nama. Yang kebetulan itu adalah semester baru, di mana ada siswa baru bernama Kim Ramu yang pendiam. Dan ia bertukar nama dengan seorang gadis bernama Jong Hwan, seorang gadis atraktif penuh semangat. Ada saja tingkahnya seharian ini dan selalu memperkenalkan dirinya bernama Kim Ramu. Bahkan ia berani menghalau para pembuli dan bahkan digoda kakak kelas juga. Memperkenalkan dirinya tetap sebagai Kim Ramu. Ramu yang asli pun dibuat terperangah dengan tingkah polanya Jung Hwan itu. Ramu hanya bisa curhat pada teman satu-satunya yang bernama Hong Sok. Dan benar saja, masalah pun datang karena para pembuli itu mendatangi sekolah mereka. Hiwan dengan segudang ide mengajak Ranmu dan temannya untuk melawan para pembuli dengan menakuti mereka, memperlihatkan tato di tubuh mereka yang sudah mereka gambar tadi sebelum bertemu para kebuli itu. Niatnya untuk menakuti, tapi ternyata tatonya sungguhlah menggemaskan, bukan seram. Para kebuli pun dibuat tertawa dengan tingkah mereka. Dan ternyata para kebuli yang ini memiliki hati nurani. Saat membahas orang tua, ternyata Hiwan tak punya ibu dan Ramu juga tak punya ayah. Jadilah para kebuli itu membebaskan mereka. Dan akhirnya hari April Mop pun berakhir. Hal yang sungguh ditunggu Ramu. Tapi ternyata tatonya tak bisa dihapus karena baru menyadari mereka tadi memakai spidol permanen. Kelakuannya Jung Hwan sungguh bikin pusing. Ia berulah lagi karena ternyata meminjam komik dewasa dengan menggunakan nama Ramu. Jadi lagi nih Ramu diburu oleh siswi-siswi pecinta komik juga. Takdir ternyata selalu mempertemukan Ramu dan Hwan. Ternyata keduanya tinggal di lingkungan yang sama, bahkan kini menjadi penjual dan pembeli online. Menarik sekali karena Ramu sebetulnya hanya diminta ibunya untuk mengantarkan pesanan. Dan barang jualannya adalah sebuah bra, di mana Hwan akan membelinya. Ramu yang baru tahu isi dari barang jualannya langsung salah tingkah. Dan esok harinya, Ramu menjadi tak bisa fokus karena melihat Hiwan yang membawa tas berisi bra itu ke sekolah. Ternyata Hiwan memberikan barang itu kepada temannya yang sedang berulang tahun. Ah, Ramu sungguh puyeng. Sedangkan teman Ramu yang melihatnya justru terhibur dengan tingkah dua gadis yang ada di depan mereka. Karena terlalu cemas dan ia merasa diperas karena kejadian jual beli kemarin. Takutnya dikiranya Ramu adalah orang mesum, jadi ia meminta Hiwan untuk tak memberitahu siapapun mengenai hal ini. Namun sebagai balasannya, Hiwan mengajak untuk terus bertukar nama, karena ia merasa nama itu membawa keberuntungan bagi dirinya. Nama Ramu sungguh sangat sempurna untuk Hiwan. Ah, Ramu mah mumet, tapi ia bisa apa saat Hiwan yang punya kuasa? Esok harinya dan benar saja, Hiwan terus saja menyerobot nama Kim Ramu. Hingga seantero sekolah pun sudah terbiasa dengan pertukaran nama keduanya. Sesaat bahkan Ramu jadi lupa dengan jati dirinya sendiri. Menulis nama Jung Hiwan di lembar soal ujiannya sendiri. Dan akhirnya baik Ramu maupun seisi sekolah sudah terbiasa dengan pertukaran nama itu. Hingga terpaksa kedua orang tua masing-masing dipanggil. Namun ternyata bukan untuk membahas kasus pertukaran nama itu, tapi untuk memberitahukan jika Ramu mendapatkan beasiswa dan Hiwan akan mendapatkan nilai bagus karena sedang membantu seorang gadis. Ayah dan ibu juga baru menyadari jika mereka adalah tetanggaan. Jadi, ayah pun mempersilahkan Ramu dan ibunya untuk makan di resto milik keluarga Hiwan. Dua keluarga itu pun menjadi sedikit lebih dekat. Dan Ramu juga sedikit lunak pada Hiwan. Namun saat ditanya alasan keduanya bertukar nama, Ramu pun bingung untuk menjelaskannya kepada orang tua. Hiwan yang berubah nama menjadi Kim Ramu itu baru menyadari jika Kim Ramu yang asli ternyata sangatlah populer di kalangan siswi. Terlihat Hiwan sedikit cemburu, namun ia tak mau mengakuinya.
Lalu dengan sengaja, Haiwan membeli pakaian bagus dan ia pakai untuk membuang sampah. Ternyata untuk menunggu kedatangannya Ramu, tapi ternyata bajunya malah kena kotoran. Hewan kecewa berat dan ia memutuskan untuk pulang. Namun saat diberitahu adiknya jika ada penjual online lagi, Hewan buru-buru berdandan rapi, bahkan sampai melukai kakinya dan memakai pakaian baru yang masih basah itu untuk menemui si penjual. Tapi ternyata si penjual bukanlah Ramu. Hewan kecewa untuk yang kedua kalinya. Namun namanya sudah takdir. Akhirnya Ramu yang asli pun datang. Hewan jadi mesem-mesem. Ia begitu senang melihat Ramu di hadapannya. Namun siapa sangka 6 tahun pun berlalu. Gadis cantik yang penuh dengan semangat itu kini ia seperti segan untuk hidup. Ia juga tak fokus dalam kuliahnya, selalu menyendiri kemanapun dan terlihat ketakutan saat mendengar suara sirine. Lalu suatu hari ia didatangi Kim Rambu yang berdandan rapi dengan setelan jasnya. Tampak Hewan hanya terdiam, terlihat tak percaya. Keduanya ternyata sudah lama tak bertemu dan hari ini pun adalah April Mop. Tapi apa ini? Hewan mengatakan suatu hal yang sungguh sangat mustahil. Ia mengatakan jika Kim Ramu itu sudah tiada 4 tahun yang lalu. Wah, cerita apa ini? Tapi episode 1 pun berakhir di situ.